Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kami masih berbincang dengan Pak Freddy dan juga Pak Agus Muharam nih. Pak Freddy, menurut catatan Anda, apakah semua sektor di Indonesia ini sudah siap menghadapi MEA atau masih ada catatan-catatan untuk sektor-sektor tertentu? Jelas bahwa kesiapan itu adalah sebuah keniscayaan dan itu adalah proses. Tapi saya ingin memberikan gambaran kepada pemirsa dan Mbak Ani khususnya, coba bayangkan dari data Bank Dunia yang saya ambil memperlihatkan, bayangkan tahun 2004 kelompok menengah Indonesia baru berjumlah kira-kira 1,6 juta. 2012 sudah meningkat 50 juta. Dan kemudian proyeksi 2015 akhir ini akan menjadi sekitar 150 juta. Apa makna daripada kelas menengah ini? Jelas yang pertama dia pasar, tapi yang kedua awareness, kesadaran, tingkat intelektual, tingkat income pendapatan yang mendorong juga tentu peningkatan derajat kualitas kehidupan. Nah, dengan kata tadi, barangkali dilihat dari kacamata kesiapan pemerintah, banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi jangan lupa kekuatan masyarakat sendiri untuk kemudian memberdayakan dirinya. Ini merupakan satu usaha tersendiri yang memerlukan hitung-hitungan detail kalau dikatakan tadi dari segi kesiapan. Tidak ada yang menyangka pada waktu dulu kita bicara TKI apalagi TKW dengan kualitas seperti itu. Banyak kita menemukan kasus betul, tetapi jangan lupa dari segi kuantitatif kekuatan tenaga kerja kita ini adalah sesuatu modal tersendiri. Hal kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah kalau kita lihat dari kacamata konteks tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran kita, di mana sekalipun belum secara signifikan tetapi angkanya cenderung menurun. Ini juga modality yang lain yang bisa dijadikan modal dasar kita untuk menghadapi yang kita sebut dengan globalisasi pasar tunggal tadi. Oke, kalau dari UKM sendiri bagaimana catatannya? Masih ada catatan khusus atau sektor-sektor yang perlu dibenahi, Pak? Jadi saya melihat tadi ya apa yang disampaikan Pak Freddy, bahwa ada dua hal, satu globalisasi, satu demokratisasi. Demokrasi, sebagaimana kita saksikan sekarang ya, kita baru saja mengadakan pilkada. Ya, negara-negara lain mungkin dulu pesimis kita tidak bisa melaksanakan demokrasi. Ternyata terbukti hari ini pilkada serentak aman. Ya. Dan artinya apa? Masyarakat Indonesia itu sangat tinggi tingkat adaptasinya. Nah, disinilah kami tentunya pemerintah bersama masyarakat juga yakin bahwa oh MEA ditakut-takuti, tidak usah takut. Demokrasi dulu takut, ternyata bisa gitu ya. Nah, sekarang dalam hal ekonomi pemerintah sudah mempersiapkan, misalnya contohnya membuka akses modal yang lebih luas kepada masyarakat. Contohnya Pak Presiden menurunkan bunga kur dari 22% menjadi 12%. Bahkan tahun depan itu 9% kredit usaha rakyat dari aspek pembiayaan. Kemudian dari aspek kelembagaan juga kita mempersiapkan kalau memang mereka mau berkoperasi kita mudahkan prosesnya dan kita gratiskan badan hukumnya. Kemudian untuk mereka juga untuk melakukan produksi memperoleh hak cipta, kita juga gratiskan hak ciptanya, kita permudah. Untuk mengikuti pameran-pameran promosi juga kita permudah. Mereka bisa berpromosi di ajang-ajang internasional maupun di nasional. Jadi begitu juga hal pelatihan. Semua masyarakat di provinsi itu sudah kita fasilitasi untuk melakukan pelatihan, dinas-dinas koperasi dan UKM juga dinas-dinas lainnya melakukan pelatihan dalam rangka menghadapi MEA ini. Oke, tapi kan tidak hanya mempersiapkan diri secara internal. Dengan adanya MEA ini juga akan ada terbukanya pintu untuk serbuan barang, jasa maupun juga tenaga kerja dari negara-negara ASEAN lainnya. Nah, apakah masyarakat sudah paham bahwa MEA itu akan sampai pada tahap seperti itu? Gimana Pak Freddy? Boleh, tapi harusnya equal pertanyaannya. Di satu pihak barang dan jasa masuk ke Indonesia, tapi jangan lupa Indonesia pun bisa masuk ke sana. Betul. Jadi di dalam konteks ini pertanyaannya barangkali bukan hanya kesiapan secara skillful, tapi yang lebih penting lagi kesiapan secara sosial budaya. Ada kecenderungan atau ada kekhawatiran orang kita kalau kompetisi di luar kok kayaknya constraint bahasa misalnya, constraint budaya dan lain sebagainya. Apalagi ada kecenderungan kita kebersamaan dalam keluarga itu penting dan lain sebagainya. Padahal kita berangkat keluar ini tantangannya akan lebih banyak. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini betul bahwa ada bukan hanya barang tapi juga beberapa profesi dengan diberlakukannya MEA, ya 9 profesi di bawah yang namanya Mutual Recognition Agreement itu sudah akan diberlakukan. Juru rawat misalnya, dokter misalnya, arsitek dan lain sebagainya. Nah, dengan pemberlakuan ini
kita mengharapkan bukan hanya kita menerima dari luar, tapi saya ingin sedikit menjelaskan apa makna daripada 150 juta kelas menengah tadi. Kalau boleh saya perlihatkan di sini, kelas menengah Indonesia bahkan lebih banyak dari kelas menengah di India, kalau datanya yang ada. Dan bahkan gabungan dari seluruh negara ASEAN, kelas menengah kita ada tetap yang terbanyak. Dan yang kedua, kita ada blessing sekarang ini yang disebut dengan istilah bonus demografi. Bonus demografi ini adalah di mana posisi masyarakat usia produktif jauh lebih banyak ya, atau bahkan double dari usia non produktif. Nah, ini semua adalah modality, modal yang bisa kita gunakan untuk berkompetisi ke dalam maupun keluar. Persoalannya ada dua hal ya, pertama skill, dan itu sudah praktis bisa kita lakukan. Tapi apakah kemudian dorongan untuk berkompetisi di luar itu cukup? Nah, ini yang barangkali perlu kebersamaan. Oke, tapi ada yang menarik Pak, penelitian terbaru dari LIPI nih yang menyebutkan bahwa hanya 27,8% pengusaha yang mengerti MEA. Sementara survei dilakukan terhadap 2.509 responden yang terdiri dari konsumen dan juga produsen. Ini langkah apa yang akan dilakukan Kominfo untuk memperbaiki kondisi ini? Namun jawabannya sesaat lagi Pak, kita harus istirahat dulu. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.